Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas soal uji kompetensi keahlian paket 4 tahun pelajaran 2022-2023. Nah, soal uji kompetensi paket 4 ini membutuhkan beberapa alat tambahan. Di antaranya ada 1 buah laptop klien. Kemudian kita membutuhkan 1 buah smartphone. Lalu kita membutuhkan 1 buah crimping tool. Lalu juga kita membutuhkan LAN tester. Kemudian kita membutuhkan router bertipe RB951 ya jika ada. Lalu 1 buah switch. Lalu 1 buah access point. Kemudian kita membutuhkan kabel UTP sebanyak yang dibutuhkan. Lalu ada konektor RJ45. Kemudian koneksi internet. Mari kita membahas soal atau tugasnya ya. Di sini tertera judulnya yaitu troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Kemudian disebutkan dalam kegiatan uji kompetensi ini kita bertindak sebagai network system administrator. Tugas kita adalah sebagai network system administrator, yaitu merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah Wi-Fi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Adapun opsi konfigurasinya sebagai berikut. Yang pertama kita mengatur DNS, kemudian NTP servernya, lalu kita mengatur web proxy dengan cache administration-nya. Kemudian kita mengatur IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, lalu mengatur gateway sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Lalu kemudian kita mengatur IP address jaringan lokal yaitu 192.168.100.1/5. Lalu meng-DHCP-kan sebanyak 99 klien. Lalu kita membuat firewall agar IP-nya itu tidak dapat tipping ke router. Lalu membuat firewall lagi agar tidak dapat tipping ke klien wireless. Nah, kemudian kita membuat jaringan wireless dengan IP address 192.168.200.1/24. Nah, kemudian kita mengisi SSID-nya dengan nama kita sendiri, @proxy_ukk. Lalu kita membuat lagi DHCP sebanyak 99 klien. Lalu kita membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Lalu akun hotspot tersebut hanya bisa digunakan dari pukul 7 pagi sampai pukul 16. Lalu tambahannya yaitu kita memblocking site Linux, lalu kita memblocking file MP3 dan MKV. Nah, kemudian gambar topologinya seperti di bawah ini. Selamat mengerjakan. Mari kita langsung masuk ke konfigurasinya. Selamat dan sukses. Nah, seperti biasa langkah awal kita membuka aplikasi Winbox, lalu kita konekkan MAC address-nya. Setelah MAC address-nya koneksi, kita langsung mengatur SMTP client. Nah, kita di sini mengisi primary NTP servernya ya. Kita isi sesuai IP address yang telah diberikan seperti video di atas. Kemudian apply OK. Nah, kemudian klik sistem lalu klik identity. Kita beri nama router kita ya. Kemudian klik sistem lagi, lalu clock. Lalu kita atur waktunya agar sesuai dengan komputer. Nah, di sini kita sedang mengatur waktu. Kemudian tanggalnya juga jangan lupa diubah. Tanggal, bulan, dan tahunnya ya, jangan lupa diubah. Kemudian matikan time zone auto detect-nya. Kemudian kita isi time zone name-nya dengan Asia
Surabaya, Jakarta, lalu apply OK. Jangan lupa tambahkan airtime dengan cara mengklik dashboard. Nah, karena waktunya belum berubah, kita atur sekali lagi di clock supaya jam di router dengan di perangkat komputer sama ya. Nah, jika waktunya belum juga berubah, maka kita harus mengatur ulang. Nah, ini sepertinya waktunya sudah sama ya seperti di komputer. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat routing dinamik pada jaringan. Nah, tunggu ya sampai bound. Nah, sudah bound. Kemudian kita atur DNS-nya. Ya, seperti video di atas ya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian kita mengisi routesnya dengan gateway header 1 supaya internetnya mengarah ke header 1. Nah, lalu kita akan ping koneksi internet di new terminal. Apakah internet sudah ada atau belum? Nah, ini sudah ada ya internetnya. Kemudian kita akan membuat IP address header 2. Kemudian kita membuat firewall untuk header 2. Ikuti langkah-langkah seperti video di atas ya. Setelah itu kita akan DHCP setupkan header 2. Nah, di sini saya salah ya, salah memasukkan IP, harusnya header 2, saya malah masukkan header 1. Jadi diulangi ya, sekarang sudah benar. Lalu di address to give out-nya kita rubah jadi 102 ya ujungnya. Lalu di next sudah ya. Setelah itu kita akan membuat filter rules di firewall. Nah, masukkan search address-nya seperti contoh di atas ya. Ini yang tadi ya, agar si IP itu tidak dapat di-ping ke router. Ini fungsinya ini yang ada tadi di soal. Saya sudah menyebutkannya di awal ya. Ini langkah-langkahnya. Nah, setelah itu kita membuat filter rules lagi. Ini yang kedua, ini fungsinya agar si IP itu tidak dapat di-ping ke klien wireless. Ini langkah-langkahnya. Yang tadi yang pertama kan supaya tidak dapat di-ping ke router. Nah, yang kedua ini supaya IP tidak dapat di-ping ke klien wireless. Setelah semuanya selesai, sekarang kita akan membuat IP address untuk WLAN.
WLAN-nya belum aktif, maka kita harus mengaktifkan dulu WLAN-nya di tab wireless. Nah, pengaturannya itu seperti ini ya. Ikuti saja langkah-langkahnya. Kemudian untuk SSID-nya sendiri, kita bebas ya mengisinya, bisa dengan nama kita atau dengan nama apapun. Setelah mengaktifkan WLAN, kita harus membuat firewall WLAN. Kemudian kita DHCP setupkan lagi WLAN-nya. Dan jangan lupa di address to give out-nya kita rubah ujungnya jadi 102. Setelah mengaktifkan WLAN-nya, kita akan mengaktifkan hotspot-nya. Ikuti langkah-langkahnya seperti di atas. Terus baru dimatikan, next. Jadi next ya. Nah, untuk di DNS name-nya kita bebas memberi nama apa saja. Mau .com, mau .net, ujungnya juga tidak apa-apa ya. Setelah itu kita masuk ke tab server profil, lalu klik nama yang sudah kita buat tadi di tab server. Lalu langkah-langkahnya seperti di atas ya. Nah, ikuti saja. Setelah semuanya selesai, kita cek dulu apakah internetnya sudah terkoneksi pada komputer atau belum. Internetnya sudah jalan ya, sudah terkoneksi pada komputer. IP-nya juga sama seperti IP pada eder 1 tadi. Nah, kemudian kita buka Google Chrome, lalu kita masukkan IP address eder 2 atau IP address WLAN di bar atas ya. Ini untuk membuat user manager. Ikuti langkah-langkahnya seperti video di atas.
Setelah voucher selesai dibuat, kemudian kita akan mencoba login dengan salah satu username yang ada tadi ya, ini contohnya. Nah, setelah tersambung, kita harus mengecek rincian jaringan pada hotspot kita. Nah, ini gateway-nya sudah sama persis ya seperti IP address WLAN yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita harus membuat web proxy, tapi sebelum membuat web proxy kita harus membuat dulu firewall untuk memblok ya. Firewall ini itu tugasnya itu sama ya seperti web proxy. Makanya sebelum membuat web proxy kita harus membuat dulu firewall agar semuanya lancar. Setelah itu baru kita membuat web proxy dengan tata cara seperti di atas. Untuk change administratornya sendiri, kita bebas memberi nama kita ya, mau nama apa saja. Setelah web proxy selesai dibuat, kita harus mengupload akses. Nah, di sini kita tugasnya memblocking situs ya, membuat pengaturan untuk memblocking situs, yaitu situs Linux,